Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Eka di channel Kimia ya. Kita akan mempelajari tentang ikatan antar molekul. Oke, diharapkan setelah menonton video ini kalian dapat menjelaskan perbedaan sifat fisika ya, yaitu titik didih atau titik leleh berdasarkan perbedaan gaya antar molekul. Nah, di sini ada gaya van der Waals, ada gaya London, ada ikatan hidrogen. Oke, kembali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kalau sudah subscribe langsung aja. Nah, ikatan antar molekul. Oke, adanya perbedaan keelektronegatifan yang dimiliki tiap atom membuat persebaran elektron dalam molekul tidak seimbang, sehingga akan terdapat dua kutub dipol, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nah, kita ambil aja contoh H2O. Oke, H2O ini memiliki dua pasang elektron bebas. Sehingga untuk stabil O itu kan menarik elektron ya. Nah, di sini atom O memiliki keelektronegatifan yang besar dibanding atom hidrogen. Oke, sehingga atom oksigen ini menarik pasangan elektron ikatan. Sehingga apa nih? Sehingga atom oksigen menjadi kutub negatif. Sedangkan hidrogen ini karena dia tertarik elektronnya menjadi kutub positif atau dipol positif. Oke, ini jadinya dipol negatif, sedangkan H dipolnya positif. Oke, jadi sudah paham ya tentang dipol positif dan dipol negatif. Oke, kutub positif dan kutub negatif akan saling tarik-menarik sehingga menimbulkan gaya interaksi antar molekul. Oke, jadi karena adanya dipol-dipol ini, dia akan menimbulkan interaksi antara molekul yang berbeda. Oke, interaksi antar molekul karena adanya dipol itu tergolong sebagai gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu dibagi 4. Nah, yang pertama ada gaya ion dipol, ada gaya dipol-dipol, yang ketiga ada gaya dipol sesaat, dan yang keempat ada yang namanya gaya London atau dispersi. Oke, gaya van der Waals ya. Nah, ini misalkan contoh molekul satu dengan molekul lain. Oke, dia terjadi semacam interaksi dan interaksi itu dibahas di sini. Nah, gaya ion dipol. Oke, di sininya aja udah ion dipol ya. Ikatan antara ion dengan molekul kovalen polar. Oke, yang membentuk dipol itu pasti kovalen polar ya karena perbedaan keelektronegatifannya tadi ya kan. Oke, kita ambil contoh yang ion itu Na deh ya dengan H2O. Oke, Na itu kan positif ya. Ion Na itu dia positif dan H2O. Kan tadi sudah mempelajari bahwa si O ini dia memiliki dipol negatif, sedangkan H itu dipol positif, ya kan? Nah, ketika ada positif ketemu negatif, itu akan terjadi interaksi. Dan ini, yang hijau ini, disebut juga gaya ion dipol, karena terbentuk dari ion dan dipol negatif. Ya, kalau dia positif ketemunya dipol negatif, kalau dia negatif dia ketemunya dipol positif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini dalam pelarutan NaCl biasanya. Ya, ketika garam dapur dilarutkan akan terjadinya gaya ion dipol. Oke, kemudian gaya dipol-dipol, berarti dipol ketemu dipol. Ya udah pasti dia kovalen non kovalen polar yang ketemu dengan kovalen polar, ya kan? Yang terjadinya dipol itu kan kovalen polar ya. Nah, contohnya misalkan HBr, ICl, dan H2S. Oke, contoh misalkan HCl ya. Ini senyawa kovalen polar. HCl dengan HCl. Kan kita tahu Cl ini dia lebih ke elektronegatifan dibanding H.
Sedangkan H itu kan keelektropositifan ya. Nah, yang keelektronegatifan besar itu akan menarik elektron sehingga dia menjadi negatif. Sedangkan lawannya menjadi positif karena dia kehilangan elektron. Oke, antara H dengan Cl ini akan terjadi interaksi. Nah, interaksi ini yang disebut gaya dipol-dipol. Oke, jadi namanya aja dipol ya, yang dipol-dipol ya pasti kovalen polar yang ketemu dengan kovalen polar gitu ya. Nah, kita masuk gaya van der Waals yang selanjutnya. Nah, ada yang namanya dipol dengan dipol sesat. Oke, maksudnya dipol sesat itu apa sih? Nah, dipol sesat itu terjadi pada kovalen nonpolar. Kalau dipol itu terjadi pada kovalen polar, gitu ya. Nah, molekul nonpolar itu dapat memiliki dipol sesaat karena elektron di dalam orbital selalu berpindah-pindah sehingga seolah-olah dia kutubnya positif dan negatif. Jadi dia seolah-olah nggak pasti dia. Kalau H2O kan tadi pasti ya, O itu udah pasti negatif. Kalau H itu udah pasti positif, gitu maksudnya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh ini. Nah, persebaran molekul nonpolar itu memiliki persebaran elektron yang merata. Oke, berarti ini anggap aja yang biru ini adalah elektronnya ya. Oke. Ketika elektronnya bergerak, ya perpindahan elektron ini dia disebut juga dipol sesat. Pada saat elektronnya bergerak ke arah kanan, oke, ini berarti di sini kaya dengan elektron, sedangkan di sini kurang dengan elektron. Berarti elektron ini selalu berpindah-pindah ya. Mungkin bisa ke kiri, mungkin bisa ke kanan gitu ya. Nah, kalau ini kan berpindahnya ke arah kanan berarti elektronnya ya. Yang biru ini dianggap elektron aja, awan elektron. Sehingga yang di sebelah kanan ini ya karena dia banyak elektron, dia dianggap dipol saat itu ini dipol negatif. Dan yang sebelah kiri pada saat itu dia dianggap dipol positif. Atau misalkan kebalikan, misalkan elektronnya bergerak ke arah kiri, maka kiri yang menjadi dipol negatif. Itu yang disebut dipol sesaat ya. Itu berlaku hanya untuk non-polar. Oke, kita ambil contoh interaksi antara H2O dengan O2. Oke, O2 ini kan dia non-polar ya kan? Oke, jadi kita nggak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Nah, pada saat elektron ini bergerak ke arah kiri, ya artinya elektron yang berarti O yang di sebelah kiri menjadi negatif, yang di kanan menjadi positif. Atau misalkan bagaimana kalau misalkan dibalik, misalkan dia bergerak ke arah kanan, berarti kanan yang negatif, kiri yang positif, gitu ya. Nah, kita ambil contoh aja pada saat elektron ini bergerak ke arah kiri. Pada saat itu elektron ini dia bergerak ke arah kiri. Oke, misalkan ketemu dengan H2O. Yang H2O yang jelas lah. Jelas ini artinya ya O itu udah pasti negatif gitu ya. Sedangkan H itu udah pasti positif. Oke. Jadi kalau kovalen polar itu udah pasti dipolnya positif, dipolnya negatif itu sudah bisa ditentukan. Tapi kalau nonpolar itu pada saat kapan gitu ya, pada elektron itu pada pindahnya pada kapan gitu ya. Oke. Pada saat elektron berpindah terhadap ke kiri, maka O yang di sebelah kanan menjadi positif dan O yang di kiri menjadi negatif. Oke, pada saat itu, oke, kan dipol sesat namanya. Pada saat itu, nah, positif ketemu negatif ada interaksi. Nah, ini yang disebut interaksi gaya dipol dengan dipol sesat. Sesat itu yang berasal dari O2, sedangkan yang dipol itu berasal dari H2O. Oke, itu ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya gaya London atau dispersi. Nah, itu terjadi molekul kovalen nonpolar ketemu dengan nonpolar, berarti nonpolar ketemu nonpolar, gitu ya. Nah, contoh interaksi antara molekul O2. Oke, ya sama aja prinsipnya seperti yang tadi. Nah, pada saat dia ke arah kanan, dia menjadi negatif, dan di sini ya berarti ya seperti ini ya. Jadi interaksinya pada saat itu gitu. Wah.
Oke, kita masuk ke ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini adalah ikatan yang paling istimewa nih di antara ikatan lain. Oke, ikatannya apa sih? Ikatan antar atom H dengan molekul NOF pada molekul lain, gitu ya. Jadi ikatan antara atom H dari suatu molekul dengan atom NOF pada molekul lain. Oke, maksudnya apa nih? Nah, contoh gini. Misalkan bisa terjadi pada HF, H2O, dan NH3. Oke, kan H yang ketemu dengan F, ya kan? Atau H yang ketemu dengan O bisa, atau H yang ketemu dengan N, jadi NH. Nah, kita ambil contoh HF aja gini. Nah, HF ini membentuk ikatan hidrogen. Oke, istimewa dari NOF ini dia memiliki keelektronegatifannya yang besar sehingga ikatan ini menjadi lebih kuat gitu. Oke, ini adalah deret keelektronegatifan ya, di mana H itu keelektropositifan sedangkan NOF ini keelektronegatifan yang paling besar. Sehingga NOF ini yang ketemu dengan H, maka ikatan dipolnya itu kuat gitu ya. Ikatan dipol ini kuat. Jadi karena saking kuatnya dia membentuk ikatan hidrogen, bukan ikatan di ini ya dipol. Walaupun ini sebenarnya non kovalen polar ya sebenarnya. Cuman karena dia istimewa NOF itu keelektronegatifannya besar ya, sehingga ini ikatan dipolnya kuat. Karena dia saking kuatnya dipol itu, maka dia dikategorikan sebagai ikatan hidrogen. Oke, ini keelektropositifannya yang besar, H itu, sedangkan N itu adalah keelektronegatifan yang besar, NOF. Oke, jadi F dengan H itu terjadi ikatan hidrogen. Atau pada H2O juga bisa terjadi ya, atau NH3 juga bisa terjadi. Oke, gaya antar molekul ini hanya terjadi jika dalam molekul tersebut ada ikatan langsung antara H dengan NOF. Oke, ini contohnya gini. Ini H yang ketemu dengan F, ketemu F itu ketemu H yang ketemu dengan F gitu. Nah, tapi kalau ini bukan ikatan hidrogen. Oke. Walaupun di sini O dengan H ya, apakah ini terjadi ikatan hidrogen? Ya, bukan. Oke, kita lihat O yang ini dia mengikat H enggak? Ya kan? Kita lihat di sini. Oh, ternyata O ini tidak mengikat H. Ya kan? Yang di sebelah kiri dia mengikat C, yang di sebelah kanan dia mengikat C. Kalau yang ini juga bukan, karena H ini tidak mengikat NOF salah satunya gitu. Karena dia mengikat H. H itu kan bukan NOF gitu. Jadi antara O dan H ini dia bukan hidrogen. Oke, kalau yang ini kan hidrogen ya. Oke, antara F dan H nih. Kan H itu ketemu F. Di sini juga H ketemu F gitu ya. Jadi paham ya. Jadi di dalam intramolekulnya harus H ketemu dengan NOF gitu di dalam intramolekulnya. Oke. Nah, untuk kekuatan gaya antar molekulnya, nah urutan gaya antar molekul adalah sebagai berikut. Gaya ion dipol itu paling tinggi ya dibanding ikatan hidrogen. Nah, disusul oleh gaya dipol-dipol, kemudian dipol sesaat, dan terakhir gaya London gitu. Ini udah paling rendah ikatannya ya, gaya antar molekulnya paling rendah karena sesaat ketemu sesaat. Oke. Semakin kuat gaya antar molekulnya, maka akan semakin tinggi titik didihnya atau titik lelehnya. Ya udah pasti kita ngikutin yang atas aja nih ya. Gaya ion dipol itu ya pasti titik didihnya lebih tinggi dibanding ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen titik didihnya paling tinggi dibanding dipol-dipol ya selanjutnya gitu ya. Oke, sebagai contoh senyawa hidrida dari golongan 7A, H, F, dan HI seharusnya itu yang memiliki titik didih yang tertinggi itu adalah ini ya, harusnya HI ya.
Nah, dia kalau misalkan kita masuknya ke dipol-dipol itu dilihat dari MR-nya ya. Misalkan gini, HI sama HBr sama HCl itu titik didihnya tinggian HI karena molekul relatif HI itu lebih besar dibanding HBr. Tapi di sini HF itu lebih tinggi titik didihnya walaupun MR-nya kecil. Karena apa? Karena ikatan hidrogen itu lebih tinggi dibanding gaya dipol gitu ya. Jadi HF ini dia lebih tinggi. Bukan HI yang paling tinggi, bukan HF. HI disusul HBr dan HCl ini dia berdasarkan tadi MR. Oke. Nah, ini di sini HF itu terjadi karena ikatan hidrogen ya, sedangkan HCl, HBr, HI itu adalah hanya gaya dipol-dipol. Kalau dipol-dipol itu dia ditentukan oleh apa? Nah, ditentukan oleh molekul relatifnya ya. Oke, terima kasih. Ini aja yang bisa dibahas. Terus dukung channel ini ya. Nah, kembali lagi dengan cara di-subscribe ya gitu. Nah, terus bisa di-like, boleh kalian share juga. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.